Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Balik lagi di mobil harian. Nah, kali ini kita akan review mobil yang mainstream di Indonesia, Toyota, yang menurut saya juga agak-agak jarang ya saya lihat selama saya berkendara. Gitu. Nah, Toyota apakah dia? Gitu. Ini dia Toyota Etios Falco tipe E tahun 2014, manual 5 percepatan. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita bahas tentang eksterior yang bagian depan dulu ya. Kita mulai dari lampu. Nah, ini lampunya masih pakai bohlam multi reflektor. Bagian sini lampu jauh, terus masuk ke dalam atas ini lampu kota. Lampu senya ini justru di bagian paling dalam di desain dari mobil ini sendiri. Turun ke bawah. Nah, ini ada goresan ya. Apa namanya, bekas-bekas mobil perjuangan karena emang ini untuk harian. Bawahnya lagi ada fog lamp. Sebenarnya di tipe ini kalau nggak salah nggak ada, jadi ownernya itu milih untuk opsional gitu, ditambahin. Terus lanjut ke tengah, jadi dia ada grill horizontal plastik warna hitam. Terus atas ada plat nomor, terus atasnya lagi grill utamanya ada grill horizontal juga agak melengking gini, sewarna bodi. Terus logo atau emblem Toyota. Jadi mesinnya kayak gini, DOHC 1100 cc, 5 percepatan manual. Nah, mesinnya ini tergolong irit kayak mesin Toyota pada umumnya ya. Klaimnya sih di dalam kota menurut si ownernya itu di kisaran 13 sampai 15 km per liter untuk dalam kota. Untuk luar kota bisa di 17 sampai 20 atau kadang-kadang bahkan lebih di 22 atau sampai 25 katanya sih gitu. Untuk konsumsi BBM-nya dia pakai RON di 92, tepatnya di Pertamina Pertalite. Biasanya kayak gitu. Yuk kita lanjut ke bagian desain samping sama belakang. Bannya ban set ya atau rim setnya masih pakai velg bawaan ini ring 15, pakai ban Ecopia ya. Ecopia atau Dunlop ya. Ecopia dengan speknya 185 60 R15. Jadi masih sangat standar gitu ya. Mengingat semuanya untuk mobil harian, untuk hari-hari sehari-hari. Terus ini ada, kita lanjut ke sini ada repeater lampu sennya, terus ada bekas-bekas luka. Kita lanjut ke spion. Spionnya ini masih manual retract, jadi alias pakai kekuatan masyarakat ini. Lanjut ke talang air, dia pakai Etios asli dari pabrikan, sama juga opsional si ownernya itu ada tambahan yang depan itu adalah lampu fog lamp, terus yang samping ini ada talang air Etios. Terus lanjut ke handle pintu, modelnya seperti ini, sewarna bodi juga. Terus seterusnya nggak ada apa-apa ya, maksudnya belakang juga, samping ini juga nggak ada set skirtnya juga nggak ada. Terus yang ada perbedaan antara rem depan dan belakang, yang depan sudah cakram, yang belakang masih tromol ya teman-teman, cuman sudah dilengkapi ABS sama EBD, kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut ke bagian mobil yang paling belakang. Oke teman-teman, jadi kita ke desain bagian belakang, eksterior belakangnya si Etios Falco. Kita lihat dari paling atas, ini spoiler kayaknya custom ya, padahal ini sebenarnya asli juga. Jadi bawaannya si Etios Falco kan tadi ada 3 hal nih, yang pertama yang depan fog lamp, terus yang yang samping terus yang belakang ini si spoilernya. Jadi tambahan si spoiler ini add-on di tipe E ini sendiri. Nah, di spoilernya ada lampu rem, terus di bawahnya ini ada kecerutan air. Kita turun ke bawah ada wiper kaca, terus di sebelah kanan nih teman-teman ada Toyota Etios Falco Club Indonesia. Jadi ownernya ini mungkin salah satu membernya ya, salah satu member atau salah satu pegiat dari klub ini ya. Teman-teman dari klub ini siapa tahu ada yang ngerti, spoilernya udah meladus. Terus kita ke bawah ada logo E, terus lampu belakang desainnya seperti ini, jadi mengalir gini, terus kayak gini ya. Bohlam juga multi reflektor juga, terus
logo Toyota, ada kuncian, terus yang paling kiri ada Etios Alco. Nah, untuk bukaan isi bensin dia di sebelah kiri, di paling belakang sebelah kiri. Kita lanjut ke bawah, di bagian bempernya minimalis saja, standar, nggak ada ornamen apa-apa, lekukan minimalis gini, plat nomor, terus knalpotnya ada di sebelah kanan. Terus cara bukanya pintu belakang ini nggak pakai kunci elektris ya teman-teman, jadi pakai kuncinya dia pakai anak kunci ya, jadi kayak gini ke arah kanan. Jadi kita langsung buka aja. Nah, kira-kira dalamnya kayak gini, sebesar ini tuh. Sini ada peredam, di bagian belakang ada peredam. Terus di sebelah sini nih, ini di plastik ini tuh ada lampu rem juga teman-teman, jadi double ya. Jadi mungkin yang sini lampu rem bawaan, yang atas itu lampu rem bawaan dari spoiler. Terus masih ada traynya, gini. Terus di bawahnya juga full peredam juga, nggak begitu besar ya, tapi cukup lah gitu. Maksudnya nggak begitu besar tapi nggak begitu kecil itu ukurannya. Terus di dalam juga ada ban serepnya kaleng ya. Terus kayak gini, udah nggak ada power supply, nggak ada lampu, udah kayak gini aja. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Oke teman-teman, kita masuk. Assalamualaikum Mbak Haji, kita masuk mobilnya. Kita review dari daun pintu sebelah kanan. Di sini ada material plastik keras dengan tiga pattern ya. Yang ini kayak kulit jeruk gini, terus ini kayak 3D gitu, lancip-lancip gitu ya. Terus ada ini juga keset-keset. Terus kita lanjut ke handle-nya, tombol jendela, cuman dia autonya cuman yang di sisi driver aja, itu pun auto yang turun aja, yang naik masih manual. Terus pengunci jendela. Handle pintunya sepertinya terbuat dari plastik, pengunci pintunya juga. Terus kita di bawah ada kompartemennya semacam wadah botol, terus ya lumayan lah untuk jajan-jajan gini ya, untuk sisir segala macam. Nah, terus untuk speakernya dia ada di bawah sebelah sini. Kita lanjut ke teman-teman. Jadi karena tadi kan kaca spionnya itu nggak bisa otomatis ya, tapi perputaran si cerminnya juga lewat sini, jadi disetel lewat sini. Nah, ini juga manual teman-teman, kayak tombol joystick ini. Oke, kita lanjut ke ruang kemudinya. Nah, di yang paling atas ini nggak ada vanity mirror sama lampu, masih diplastikin Asian Value. Terus di sini ada sebesar ini, kayaknya dia bukan tweeter tapi speaker teman-teman. Jadi ini speaker lagi, jadi speakernya dua. Terus kisi AC bentuknya bulat gini, bagus. Ada wadah kecil untuk receh. Terus ini ada tombol add-on juga ini untuk fog lamp. Ini untuk fog lamp. Ini di bawahnya apa lagi ya? Ini kayak buat kartu ya. Ini buat kartu. Terus di sini untuk buka kamsin, caranya ditarik ini. Nah, tuh. Terus apa lagi ya? Udah nggak ada lagi, kita ke setirnya. Nah, di setirnya ini modelnya kayak gini teman-teman, palang 3, ada SRS airbag. Nah, itu pin. Terus seperti biasa kalau mobil Jepang sebelah kanan lampu sen ya, lampu sen dan lampu-lampunya. Terus sebelah kiri ada wiper. Nah, yang menarik dari si mobil ini salah satunya menurut saya ya, itu adalah kaca wiper depan. Jadi cuma satu aja nih. Nah, satu gede lagi. Ini kalau nggak salah mungkin prediksi saya nih di panjangnya 70 atau enggak 75 cm untuk wipernya. Nah, mohon koreksi bila salah. Oke. Terus joknya kayak gini. Ini nggak tahu ya, kayaknya udah coveran ya. Jok aslinya ketutupan sepertinya gitu. Terus pengaturan joknya juga seperti ini ya. Cuman gini aja sama maju mundur ya. Maju mundur. Posisi saya tadi kebetulan kayak gini teman-teman. Jadi ini saya juga pertama mengendarai mobil ini, jadi masih mencari posisi yang enak. Gitu. Oke, kita lanjut ke tengah. Nah, mobil ini speedometernya di tengah. Jadi RPM sama kilometer segala macam ada
information displaynya juga di tengah semua. Lanjut ke bawah ada entertainment, head unitnya dari Toyota, ada apa namanya AC juga, nih AC-nya seperti ini. Terus udah model puter. Di bawahnya lagi ini ada power outlet satu di sebelah kanan. Nah terus bawahnya lagi ya wadah kayak apa ya, celong gini teman-teman, buat kartu atau buat dompet atau buat apa, ini buat botol holder teman, bukan botol kali ya, gelas gitu ya, dua gitu, gelas plastik. Terus ada, kita mundur lagi ke ini persnelnya, jadi knopnya kayak gini, ini kayak agak miring gini teman-teman, jadi nggak center gini, mungkin udah miring atau gimana. Terus dia ditutupi cover kulit kayak gini ya, kulit sintetis atau kulit asli itu. Terus ada wadah juga nih kecil, nanggung banget tapi buat hand sanitizer oke lah. Mundur lagi ada handrem, terus ada satu bottle holder, ini gede nih lumayan. Terus sisanya nggak ada apa-apa lagi. Nah untuk spionnya masih jadul juga ya, masih biasa gini. Ini ada ornamen-ornamen dari pemiliknya, bapak-bapak kebetulan. Terus ini ada lampu, sepertinya lampunya, sebenarnya lampunya udah diganti LED teman-teman. Nah ini custom, terang banget. Oke, kita lanjut ke mana ya, ke apa namanya, ke penumpang ya, ke area penumpang. Sama, oh ini Toyota teman-teman, mungkin orinya kayak gini. Nanti kita koreksi di komen. Dari yang paling depan, di depan itu ada speaker juga, SRS airbag. Terus kayak gini ya, patternnya beda-beda gitu, tapi ini menurut saya bagus juga sih. Sini kulit jeruk. Nah di bagian sini tuh ada apa namanya, lubang AC, ventilasi AC lah. Terus kita buka, jadi biasanya kan agak di bawah ya, dia di atas ini. Nah, salah satu, oke teman-teman, jadi ini lumayan besar ya, lumayan cukup lah untuk menyimpan berkas-berkas atau apa gitu. Cuman yang saya ingin highlight adalah ada fitur AC-nya, jadi di sini bisa dibuka teman-teman. Nah ini open, ini open close. Kalau misalkan kita open, kita naruh minuman di dalamnya itu ya dingin. Nah lah, bisa buat opsional kalau misalkan kita lagi perjalanan jauh butuh minuman dingin tanpa harus mampir ke swalayan. Ini opsi yang menarik. Terus di bawahnya nggak ada apa-apa lagi. Karpetnya sepertinya ini juga udah banyak karpet ya, 3 karpet. Sebenarnya yang original yang ini, karena dia agak budruk ini mungkin mudah kotor, jadi dilapisi seperti ini. Untuk daun pintu sebelah penumpang sama persis dengan yang pengemudi, cuman bedanya dia cuman ada satu tombol jendela aja, sisanya nggak ada perubahan yang lain tuh. Oke, kita lanjut ke row kedua. Oh ini yang kurang kenceng tadi. Oke, posisi duduknya lumayan sedikit rebah. Terus ini posisinya saya menyetir tadi masih lumayan ya. Oke, jadi kita bahas dari atas dulu. Budru teman-teman, budru, pegangan tangannya model kayak gini, model fix ini. Terus ruang di kepala ini lumayan ya, menurut saya. Di saya lumayan. Dengan posisi duduk kayak gini masih ada sisa space kecil lah. Di depannya juga ada wadah juga buat naruh kertas ya, sama ownernya. Terus kursinya ya biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Untuk seat beltnya modelnya kayak gini teman-teman. Nah ada 2 seat beltnya, ada yang kiri yang kanan. Oh teman-teman, saya ada lupa sedikit. Jadi yang di depan ini seat beltnya itu dia seperti ini, modelnya kayak gini. Jadi nggak ada covernya sampai atas, terus dia modelnya fix gini teman. Nah, jadi nggak bisa dinaik turunin. Tuh. Terus di tengahnya lumayan rata. Jadi misalkan kita duduk di tengah ini, ya ini dia yang kiri kanan tuh agak celong, tapi yang sini agak datar gini ya. Tapi juga masih terasa lumayan tinggi, lumayan megah gitu. Cuman misalkan pengemudi depan yang sebelah kiri, misalkan penumpangnya dia mundur, tapi udah mentok gitu, rasanya udah apa namanya, udah sempit ya, rasanya udah sempit. Cuma kalau buat anak-anak kecil atau remaja gitu masih oke lah ya.
Terus kita ngomongin daun pintunya, sorry. Di daun pintunya ini formatnya sama kayak yang depan, terus semuanya sama materialnya, cuman bedanya dia hanya ada satu aja nih, satu bottle holder atau cup holder aja gitu, sisanya nggak ada yang beda. Terus lampu bacanya cuman ada di depan aja ya teman-teman, di belakang nggak ada, di belakang nggak ada, di tengah nggak ada. Terus headrestnya juga modelnya kayak gini, fix. Apa ini, neckrest kali ya, bukan headrest. Nah ini buat untuk leher, jadi kalau headrest kan bisa sampai kepala nih, nah ini untuk leher aja. Mungkin kalau perjalanan jauh jadi orang harus agak gini, nah biar enak tuh. Oke, kita kayaknya tes jalan aja di sini ya. Kita coba seberapa unik ya. Jangan lupa kunci. Oke, kita muter-muter dulu ya. Mobilnya enteng teman-teman, maksudnya bukan yang diangkat ya, enteng. Gas-gasannya, handlingnya, segala macam ya. Kita terus sambil visibilitasnya juga lumayan oke ya, spionnya juga surprisingly cukup besar buat saya, jadi enak buat lihat belakang. Spion tengah juga enak, terus apa lagi ya, 1, 2, 3, 4 enak. Nah itu teman-teman, jadi kebisingan ya, road noise sama kebisingannya total masuk semua. Seberapa banyak ini menurut kuping saya ya, jadi karena saya nggak bawa ukuran suara gitu-gitu, jadi ini sih road noise masuk. Kita lagi di jalan cor beton, terus yang kiri kanan ada motor mobil yang lewat, berasa. Terus suspensinya teman-teman, dari karena ini kan jalanannya cor, kita lewat speed ramp, jadi yang ternotis banget oleh saya tuh suspensinya kiri kanan gitu. Jadi mobilnya terasa kurang stabil, sangat berasa banget setiap gelombang dari jalan. Karena ini kan relatifly rata, cuman nggak yang rata-rata banget, namanya cat beton ya. Terus cuman di sini nggak ada jalan rusak, itu nggak ada. Jalan rusak, jalan berlubang nggak ada. Ya. Cuman dia berasa banget suspensinya, berasa banget ibunya. Selain itu sih oke sih, AC adem, dingin, khas mobil Jepang. Terus menurut saya ya, speedometer ini lebih terlihat menyenangkan dilihat atau lebih nyaman di mata saya daripada Toyota Yaris Gen 1 atau apa yang disebut ya, Yaris Bakpao ya. Karena saya pernah nyoba sekali, rasanya sih di saya kayak sedikit aneh, karena saya juga jarang menaiki mobil yang speedometernya di tengah. Nah, begitu melihat ini kan biasanya kalau speedometer di tengah tuh tengah-tengah pengemudi ini, drivernya ini kosong banget nih. Ini kayaknya mungkin karena mobilnya nggak begitu besar juga, jadi ya lumayan inilah. Jadi visibilitasnya tuh kita nengok dikit langsung speedometernya kelihatan. Itu teman-teman. Terus apa ya sisanya? Oh iya, speakernya itu cuman ada 2 pasang, jadi nggak ada tweeter. Mungkin itu speaker yang ada koaksial ya, jadi speaker yang sekaligus tweeter juga. Jadi speakernya itu cuma di dashboard sepasang, di pintu yang ini sepasang. Terus ada lagi yang unik, yang ini saya notice tadi, jadi ini kayak mengaturnya masih manual teman-teman, Prakoso ini. Saya baru tahu kalau biasanya kan pintunya kacanya pakai kekuatan masyarakat, dan ini ada cerminnya tuh ngaturnya pakai kekuatan masyarakat juga. Cuma ya karena ini sudah lumayan lama ya dipakai oleh si ownernya, kebetulan bapak-bapak punya anak 1, anaknya juga udah dewasa juga gitu. Seringnya juga dipakai
dipakai istrinya. Jadi kayaknya fitur-fitur yang menurut saya banyak absen gini masih banyak dimaklumi oleh orang yang sudah berumur mungkin 30 atau 40 tahun ke atas. Ada satu lagi yang saya notice teman-teman, injakannya koplingnya pendek menurut saya. Jadi kan ada yang sedang gitu rasanya, ada yang dalam banget, ini pendek, relatif pendek. Terus satu lagi, karena setirnya itu cuma tilt doang, jadi ya mau nggak mau harus adjust kursi kita segimana cocoknya sama posisi mengemudi. Kurang lebih kayak gitu teman-teman, review berkendara singkat saya ini buat Toyota Etios Falco ya. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, begitulah review singkat dari kami tentang Toyota Etios Falco seri E itu ya, tahun 2014. Nah, buat teman-teman semuanya gimana sih? Ini apakah layak jadi mobil harian atau mungkin mobil pertama ya? Karena kan kalau saya lihat di marketplace itu harganya kisaran 60-70 juta kurang lebihnya, bisa kurang bisa lebih, atau bahkan ada yang di 80 juta tergantung kondisi ya mungkin gitu. Terus dari harga segitu, terus dari konsumsi BBM juga menurut saya cenderung irit. Terus apa namanya, spare part karena ini Toyota juga nggak usah dilakukan lagi, ngerawatnya juga relatif gampang juga. Apalagi ya, mungkin kelebihannya itu semua. Terus kekurangannya mungkin di feel berkendaranya, karena di saya itu serasa limbung agak keras gitu teman-teman. Terus berisik ya gitu, berisik dari road noise juga berisik, dari kiri kanan juga berisik gitu. Tapi kalau misalkan itu jadi poin yang bisa dimaklumi, oke lah, kayaknya bisa ambil mobil ini untuk mobil harian, untuk mobil perjuangan kerja itu masih oke lah. Oh ya, untuk yang terakhir ini kita lihat pajak teman-teman. Biasanya kan kalau kita memilih mobil kan salah satu pertimbangannya kan pajak. Dia masuknya minibus itu ya, yang tertera di SNK. Di PKB di harga 1.800.000 lebih dikit. Jadi kurang lebihnya di 1,8 sampai 1,9 juta. Itu. Sekian review dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Sampai bertemu di konten review selanjutnya.